Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Di video kali ini, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran rezeki, memberikan kemudahan di segala urusannya, dan juga memberikan kemudahan di dalam ibadahnya, sehingga bisa menjalankan berbagai ibadah, terutama di bulan puasa yang penuh berkah ini, bisa diberikan kelancaran dalam beribadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mendekati akhir penutupan periode pelunasan BPIH untuk haji reguler tahun 2025 pada gelombang yang pertama ini sekarang tanggal 13 Maret dan penutupannya adalah tanggal 14 Maret. Kemenak selaku penyelenggara haji tahun 2025 ini akan membuka pelunasan haji untuk gelombang yang kedua. Seperti apa informasi lebih lanjut dan siapa saja yang berhak untuk melakukan pelunasan di gelombang kedua ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum berlanjut ke video utamanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftahul Ni'am. Saya adalah jamaah haji tahun 2024 dengan status cadangan, tapi alhamdulillah bisa berangkat dengan status haji reguler di tahun 2024. Saya berangkat dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berangkat dari embarkasi SOC Jepara. Dan di kloter 76. Di playlist channel ini sudah saya tambahkan juga yang membahas tentang cerita saya tentang cerita haji tahun 2024 dan saya berangkatnya juga tanpa menggunakan KBIH atau non KBIH. Cerita-cerita tentang haji mandiri atau haji non KBIH ini juga sudah saya tambahkan di playlist. Nanti bisa dicek. Untuk informasi haji furoda yang langsung berangkat ataupun informasi umroh tahun 2025 dan tahun 2026 bisa cek di kolom deskripsi. Saya ada promo-promo yang mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, share video ini kepada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan informasi yang kali ini sedang kita bahas di video ini. Oke. Dari informasi yang saya terima dari Instagramnya Informasi Haji, itu memberikan informasi bahwa pembukaan pelunasan BPIH gelombang 2 untuk haji reguler tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Dengan penjelasan bahwa gelombang pertama untuk pelunasan BPIH itu segera ditutup, mengingat kemarin sudah dibuka oleh Kementerian Agama dari tanggal 14 Februari sampai 14 Maret 2025. Nah, untuk periode pertama ini, kemarin itu pelunasannya diperuntukkan untuk jamaah haji dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu berhak lunas urut porsi untuk jamaah haji reguler. Kemudian untuk pengisian kuota prioritas lansia, hanya untuk 2 kriteria ini saja yang bisa melakukan pelunasan di gelombang pertama. Kemudian kita melihat dari Siskohat dan juga berdasarkan informasi yang kita himpun dari Instagramnya Informasi Haji, ini menunjukkan bahwa prosentase sampai dengan sekarang ini, saya merekam tanggal 13 Maret hampir jam 10 malam, ini informasinya sudah masuk hampir 80% jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Artinya apa? Sisa kuota dari kuota haji pemerintah Indonesia haji reguler tahun 2025 itu tinggal 20%. Nah, 20%-nya ini akan diisi dari pelunasan di gelombang kedua. Gelombang kedua ini akan segera dibuka mulai tanggal 24 Maret
sampai tanggal 17 April. Ini sangat-sangat mepet dengan jadwal keberangkatan. Padahal kalau tidak salah di awal Mei itu sudah akan ada jamaah yang berangkat untuk melakukan perjalanan haji. Nah, jadi ini sangat mepet sekali bagi Bapak Ibu yang nantinya masuk ke dalam skema pembayaran di gelombang 2, saya sarankan untuk sesegera mungkin melakukan pelunasan. Tips untuk melakukan pelunasan pembayaran agar cepat, agar simple, efisien, waktunya ada di video saya juga. Sudah saya bahas bagaimana caranya. Oke, lanjut. Siapa saja jamaah-jamaah yang bisa melakukan pelunasan BP di gelombang 2 ini? Yang pertama adalah jamaah yang mengalami kegagalan sistem, alias status istitoahnya itu belum muncul di gelombang pertama sampai dengan akhir. Itu belum muncul sampai ditutupnya gelombang 1, itu nanti akan disebut sebagai kegagalan sistem. Nah, gagal bayar atau gagal, ya mungkin juga kalau istitoahnya sudah muncul tapi belum segera untuk melakukan pelunasan, itu disebut sebagai gagal bayar juga. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi jamaah-jamaah yang dengan status seperti itu akan dialihkan ke pembayaran gelombang kedua. Kemudian selain yang pertama tadi, yang kedua adalah pendamping jamaah haji reguler jamaah lansia. Jadi kalau ada jamaah haji lansia yang dia butuh pendamping, nanti dicarikan keluarganya atau saudaranya atau lain sebagainya yang bersedia menjadi pendampingnya, nanti pelunasan biaya BP-nya itu akan berada di gelombang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah haji terpisah mahram atau keluarga, atau dengan kata lain ini penggabungan mahram. Yang saya baca tadi bahwa minimal untuk bisa melakukan penggabungan mahram ini adalah yang mau menggabung atau yang ditarik jamaahnya ini minimal itu terdaftar, kalau tidak salah paling lambat itu mendaftarnya 3 Mei 2020. Nah, semoga ini tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan boleh tambahkan di kolom komentar. Nah, kalau misalkan jamaahnya itu mendaftarnya sejak tahun 2019 misalkan contoh, nah berarti jamaah itu bisa melakukan penggabungan mahram dengan jamaah haji yang sudah tergabung dalam list keberangkatan haji reguler tahun 2025 yang non cadangan. Dia bukan cadangan artinya. Yang berhak lunas urut porsi. Yang keempat adalah jamaah pendamping untuk jamaah disabilitas. Kasusnya sama dengan jamaah pendamping yang jamaah lansia. Nah, ini tinggal kategorinya dia adalah untuk jamaah disabilitas. Seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah jamaah haji cadangan. Nah, ini yang membedakan dengan tahun yang kemarin. Saya juga tahun kemarin menjadi jamaah haji cadangan. Jamaah haji cadangan kalau tahun kemarin masih bisa melakukan pelunasan di gelombang pertama. Tapi kalau tahun ini hanya bisa melakukan pelunasan di gelombang kedua. Nah, lalu bagaimana siapa saja yang jamaah-jamaah listnya yang berhak melunasi BP di gelombang 2 ini akan segera diumumkan mendekati hari pembukaan pelunasan atau mungkin di tanggal 14 Maret besok, hari Jumat Pak insya Allah. Nah, kita tunggu saja kabar terkini dari Kemenak atau informasi haji, atau Bapak Ibu bisa subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Insya Allah kita akan update informasi-informasi penting terkait dengan jamaah haji. Kita akan update juga tips-tips untuk melakukan ibadah haji agar semakin optimal, semakin bisa memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Sekian yang bisa saya berikan informasi kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan oleh Allah atas segala urusannya, dimudahkan dalam berhajinya bagi calon jamaah haji tahun ini. Bagi yang belum pernah haji, belum pernah umroh, semoga Allah Ta'ala segerakan untuk bisa pergi
ke Baitullah Al-Haram untuk melakukan haji umrah bersama-sama dengan orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.